Ya, oke, hari ini saya mau bercerita ya. Cerita ini pengalaman pribadi saya. Oke, pengalaman pribadi saya. Pada suatu ketika saya mengantarkan salah satu keluarga saya. Sebut saja mengantarkan istri begitu. Ke salah satu kantor milik negara. Ya BUMN lah ya, kantor BUMN. Kantor lembaga yang itu punya BUMN. Sudah masuk sana gitu kan. Nah, kebetulan di situ ya saya ikut, saya kantor, saya ikut masuk. Nah, ketika saya masuk ke kantor itu, istri saya di depan, istri saya sudah masuk ke bagian lain yang memang dituju. Saya nunggu, duduk. Sebelum saya duduk, saya lihat dulu petanya. Ini sesak apa tidak, macam-macam apa tidak. Saya lihat CCTV di mana. Memang saya begitu, saya masuk kantor manapun saya lihat security-nya gimana, ini macam-macam begitu. Saya selalu mapping begitu. Oke, saya lihat kursinya, ada kursi antri beberapa begitu. Ada tiga sub kursi itu, kursi panjang ya. Saya lihat yang belakang sendiri itu kursinya warna hijau, ada space 3 orang. Dari space 5 orang semestinya, 2 sudah terisi, sekitar 3 orang. Saya duduk di situ. Karena tidak ada yang isi, tidak ada yang duduk, saya duduk. Seorang security kemudian datang. Izin, Pak? Iya. Yang tidak berkepentingan silahkan keluar, Pak. Begitu. Saya tanya, Pak, izin saya ngantar istri saya. Iya, Pak. Yang tidak berkepentingan silahkan keluar. Izin, Pak, saya ngantar istri saya. Iya, Pak, yang tidak berkepentingan silahkan keluar. Oke. Memang begitu, Pak, ya aturannya. Saya bilang begitu. Oh, saya berdiri saja, Pak. Oh, Pak, yang tidak berkepentingan silahkan keluar. Jadi, tidak boleh di situ selain yang bersangkutan. Oke lah, begitu kan. Saya keluar dari kantor karena saya penasaran. Saya cari cek SOP BUMN tersebut bagaimana. Tidak ketemu saya. Otomatis saya tanya kepada kantor pusat dari BUMN tersebut. Tanya, izin, baik ada salah satu platform begitu. Izin mau tanya nama saya, ini saya jelaskan KTP saya lengkap macam-macam. Bahwa saya pada tanggal sekian jam sekian masuk ke sini mengantarkan ini begitu. Bla bla bla, saya ceritakan detail. Saya diminta keluar. Adakah memang SOP atau regulasi dari lembaga jenengan tentang ini? Kalau tidak, maka tegaskan bahwa BUMN ini milik masyarakat. Tegaskan aturannya. Saya bilang gitu sama. Mohon, tapi kalau memang iya ada aturannya, tunjukkan kepada saya aturannya mana. Biar saya pelajari, saya pahami, dan kalau bisa saya sampaikan kepada masyarakat tentang aturan tersebut. Kan begitu. Ini kan bicara aturan, toh. Nah, oke, tidak ada respon apa-apa. Besok paginya kalau tidak salah, atau lusa pagi, tempat kerja istri saya itu didatangi oleh petugas dari BUMN tersebut. Ya, saya santai aja. Langkah terakhir adalah dia telepon, bahkan dari beberapa struktural dia telepon saya. Gimana, Pak? Saya bilang bahwa waktu itu di sana tidak ada antri. Iya, Pak, katakan kredit, Pak. Saya bilang, gunakan CCTV untuk mengecek keaslian ucapannya. Kalau itu ucapannya itu memang benar, maka saya salah. Oke, saya harus mengambil konsekuensi apa. Tapi kalau pihak lembaga tersebut yang salah, pecat. Tak bilang itu sama saya. Ambil kebijakan, tertibkan orang yang tidak profesional. Tak bilang gitu. Sudah saya begitu-begitu, keesokan harinya istri saya kontak.
Mas ini gimana? Akhirnya apa? Ya dimaafkan. Ya sudah, karena kalau saya kasihan. Dalam kamus saya, kasihan pada orang itu untuk wilayah tertentu saya tidak ada kasihan, tidak ada kompromi saya. Kebanyakan orang yang jahat itu tidak jahat sekali. Dia sudah melakukan sesuatu kejahatan berulang kali. Bahkan sudah ada yang mengingatkan, tapi dia tetap kekeh dengan kejahatannya karena durung ketemu watune. Ah ini bisa dibeli, santai saja. Ah ini bisa dikompromi, santai saja. Ah ini bisa dikondisikan, santai saja. Begitu. Tapi begitu kena batunya, dak begitu, dia akan terkejut, begitu ya. Dia akan geger, dia akan mencari bagaimana caranya bisa selamat. Apakah ketika selamat kemudian dia tobat? Belum tentu. Dia minta maaf, dia menghibah, dia menghamba hanya karena demi keselamatannya. Ini kan kata munafik. Saya sering menghadapi begitu. Seorang itu sungkem-sungkem. Gak karu-karuan, enggak pun. Karena dia terdesak. Begitu dia sudah punya kekuatan, kita bisa dihabisin. Nah, oleh sebab itu saya tidak mudah untuk mengatakan yes ketika ada orang minta maaf. Minta maaf ke saya, sumpahnya adalah saya minta sumpah saja. Lek mbok baleni gak barokah uripmu. Begitu saja. Nek gelem, saya akan lepas itu. Tapi sumpah serius. Saya tidak akan sulit dengan orang itu. Memang sumpah dhisik, mari sumpah tak nih. Nah, ini ternyata enggak. Ya karena istri saya lembut begitu kan. Ya sudah. Saya lepas. Nah, sakit. Ya Pak, ya biarin sudah. Nah, oleh sebab itu pelajaran berharga, jangan mudah belani wong. Lek gak kepengin loro. Begitu. Ojo gampang belani sopo wae. Advokasi sopo wae lek gak kepengin loro. Moto ini diwermenong ini. Karena apa? Orang lain itu sangat mudah dinegosiasi. Sangat mudah diambil hatinya oleh orang lain yang berpotensi ia adalah penjahat kelas kakap gitu ya. Para mungkarot itu, para mungkarot, para munafikun itu punya sejuta cara untuk menaklukkan orang lain. Kan begitu. Para mungkarot, para munafikun itu punya cara untuk menaklukkan orang lain. Nah, kalau sudah orang yang kita bantu itu ditaklukkan, piye? Kata apa? Padahal target saya itu adalah bukan duit. Target saya adalah yang salah tadi, yang trouble tadi. Minimal dia dapatkan SP dan dia akan seumur hidupnya akan tahu bahwa dalam bertugas itu mesti profesional. Ikuti aturan yang ada. Kalau diperintah pimpinan untuk jahat, untuk manipulatif, kalau pimpinannya berani mengeluarkan sesuatu yang bisa dibuktikan, lakukan. Kalau tidak, jangan. Begitu. Maksud saya mau begitu. Jadi bukan maksudnya mencari duit, enggak, no. Target saya adalah pendidikan sesungguhnya. Iki cerita rek yo. Cerita. Serius cerita.